Selamat datang di kanal Air, dan selamat datang kembali di kursus sheet metal. Seperti inilah part kita pada video sebelumnya. Kita memiliki base flange rectangular persegi panjang. Dalam video ini kita akan mencoba untuk melihat atau memeriksa beberapa properties komponen dari part sheet metal kita, dan bagaimana kita menyesuaikannya. Kita akan mencoba membahas sedikit tentang teori, tapi kita tidak ingin membahasnya terlalu detail saat ini. Tapi sedikit pengenalan akan sangat membantu dalam kursus nanti. Ada cukup banyak hal yang perlu dibahas di sini, dan beberapa di antaranya akan lebih masuk akal setelah kita benar-benar mulai untuk menambahkan fitur atau menggunakannya nanti. Jadi jangan terlalu khawatir jika kita tidak sepenuhnya memahami semuanya pada tahap ini. Untuk mengedit atau menyunting properti atau komponen dari sheet metal, kita klik saja pada folder sheet metal yang menjadi feature pertama pada design tree, kemudian tekan edit feature. Dan kita akan mendapati opsi-opsi ini di sisi kiri. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, part dari sheet metal umumnya dibuat dari satu lembar saja, dan itu dengan ketebalan yang sama. Jadi di sini kita dapat atur bahwa salah satu sifat terpenting dari sheet metal part yaitu ketebalan atau thickness. Jadi sebagai contoh, misal saya mengganti ketebalan di sini menjadi 2 mm, kemudian oke. Dan sekarang kita dapat lihat bahwa base flange kita menjadi setebal 2 mm. Dan kita juga sebenarnya bisa mengukurnya menggunakan measure tool. Dan kita lihat sudah menjadi setebal 2 mm di sana. Pengaturan ketebalan ini bersifat global di seluruh part kita. Jadi jika sekarang saya menambahkan edge flange atau flensa di tepi, ini juga akan setebal 2 mm. Anda tak perlu melakukan ini pada model Anda sendiri, karena ini hanya sebagai contoh saja. Dan sekarang kita dapat saksikan bahwa edge flange kita juga setebal 2 mm. Mari kita edit folder sheet metal lagi, jadi klik saja di folder edge flange-nya, kemudian pilih edit feature. Dan kita akan mencoba melihat pada beberapa opsi lain. Jadi seperti yang saya sebutkan, ketebalan adalah salah satu opsi terpenting, tetapi opsi lain juga sangat penting, dan salah satunya adalah radius kelengkungan atau bend radius. Ini adalah ukuran kurva yang akan dibuat dalam salah satu lengkungan yang kita tambahkan. Jadi jika saya membuat radius lengkungan di sini 1,5 mm, kemudian kita klik OK. Dan sekarang kita bisa menyaksikannya, jari-jari di bagian dalam lengkungan ini menjadi 1,5 mm. Semoga Anda dapat melihat bahwa setiap kali kita membengkokkan atau melengkungkan flat sheet atau lembaran yang datar, kita akan selalu memiliki sedikit radius atau radius yang sangat kecil atau minim. Jadi lengkungan kecil di sudut pojok di sana. Sehingga kita tidak akan pernah benar-benar memiliki sudut yang tegak lurus, dan jari-jari ini akan tergantung pada ketebalan material dan jenis materialnya. Namun bagaimana kita mengetahuinya? Berapa besar seharusnya radius atau jari-jari ini? Mari kita edit folder sheet metal itu lagi. Jadi klik di fitur itu kemudian pilih edit feature. Dan kita akan melihat beberapa pilihan yang berbeda. Opsi pertama untuk jari-jari kelengkungan, dan mungkin yang terbaik adalah dengan cara berbicara dengan pabrikan kita. Katakan pada mereka seperti, saya ingin membuat part dari baja setebal 1 mm. Jadi berapa jari-jari kelengkungan yang Anda rekomendasikan? Dan mereka pasti akan dapat memberi Anda informasi itu. Anda juga dapat mencari secara online untuk ini. Jika kita mencari sesuatu seperti jari-jari kelengkungan baja setebal 1 mm, maka itu pasti akan menyajikan gambaran yang bagus pada kita tentang angka yang semestinya. Terakhir, kita juga dapat menggunakan gauge table atau tabel pengukur di SolidWorks itu sendiri. Gauge table memiliki banyak ketebalan logam yang telah ditetapkan dan detail tekukan atau lengkungan yang menyertainya. Untuk menggunakan gauge table ini, klik saja kotak ini, yang di sebelahnya ada keterangan Use Gauge Table. Dan dari opsi yang muncul, mari kita coba saja pilih suatu hal seperti Sample Table for Steel. Untuk menggunakan gauge table ini, kita diharuskan untuk memiliki software Microsoft Excel yang telah terinstall, karena SolidWorks mengambil informasi itu dari file Excel. Jadi, jika SolidWorks Anda hang pada titik ini, dan tidak membuka tabel pengukur ini, coba saja untuk menginstal Microsoft Excel terlebih dahulu. Namun, kita anggap saja tabel kita berjalan dengan benar. Sekarang mari kita lihat pada air bending table untuk steel ini. Pembengkok udara atau air bending hanya mengacu pada jenis lengkungan yang kita buat. Jadi, sekarang di sini kita memiliki banyak opsi pengukur yang berbeda. Dan kita dapat melihat masing-masing memiliki angka yang berbeda. Gauge number atau angka pengukur adalah cara mengukur ketebalan sheet metal, dan ini digunakan khususnya di Amerika. Jika Anda melihat alat ukur pengukur seperti ini, kita bisa lihat bahwa angkanya sesuai dengan ketebalan sheet metal, dan angka yang lebih tinggi akan menghasilkan lembaran yang lebih tipis. Jadi misalnya alat ukur di GAR di sini, kita bisa lihat sekitar 6 mm. Jika kita pilih 18 gauge di bawah sini, itu hanya setebal 1,2 mm. Namun dapat kita lihat saat kita ubah pengukur di sini, kita juga harus melihat bahwa radius atau jari-jari kelengkungan berubah secara otomatis. Jadi ini bisa memberi kita ide atau gambaran yang bagus tentang besaran radius atau jari-jari yang benar. Kita bisa lihat semakin tebal logam, radius dari kelengkungan juga meningkat. Dan itu disebabkan karena jauh lebih sulit untuk membuat lengkungan yang sangat rapat pada lembaran yang tebal. Jika kita dapat coba bayangkan, Anda memiliki lembaran aluminium foil yang sangat tipis, sehingga Anda dapat membengkokkannya atau melengkungkannya dengan sangat nekuk, hingga hampir tegak lurus.
Dan jika kita memiliki plat PC yang sangat tebal, maka kita memerlukan jari-jari atau radius lengkungan yang jauh lebih besar. Namun sekarang masalahnya dengan menggunakan pengukur atau gauge adalah bahwa angka tersebut dapat berarti perbedaan ketebalan dengan ketebalan yang sesungguhnya, tergantung pada bahan apa yang kita gunakan. Jika kita coba melihat contoh-contoh ini, Anda dapat melihat 16 gauge sebenarnya tidak memiliki ketebalan yang sama untuk perbedaan jenis logam. Dan itu karena didasarkan pada berat lembaran. Jadi ini berpotensi untuk menimbulkan kebingungan dan sangat tidak disarankan untuk menggunakan gauge number oleh standar organisasi internasional. Itu akan jauh lebih baik untuk menentukan ketebalan dalam milimeter atau inci. Jadi untuk contoh kita ini, mari kita matikan gauge table dan kita pilih dengan mengubahnya menjadi setebal 1 mm dan 1 mm jari-jari kelengkungan atau band radius. Kemudian kita bisa simpan atau save part kita. Jadi untuk merekap secara singkat apa yang kita bahas dalam video ini, ketebalan dan radius atau jari-jari kelengkungan, keduanya dapat diatur dengan mengedit folder sheet metal di sini di design tree, dan pengaturan ini bersifat secara global. Jadi itu berlaku untuk seluruh part sheet metal kita. Ketebalan dan material dapat diatur baik dengan menentukan lebarnya atau dengan menggunakan gauge table. Dan seperti yang baru saja kita sebutkan, saya akan sangat menyarankan menggunakan ketebalan yang sebenarnya, karena seperti yang baru saja kita lihat, gauge atau pengukur sebenarnya bisa berbeda ketebalannya terhadap bahan yang berbeda. Anda juga harus selalu mengatur band radius atau radius kelengkungan. Anda bisa mendapatkan angka yang sesuai dengan minta masukan dari pabrikan Anda, ataupun kita juga bisa cari secara online, atau kita juga dapat menggunakan nilai prasetel atau default dari tabel pengukur gauge table. Di video berikutnya kita akan melihat kelonggaran lengkungan atau band allowance dan juga auto relief atau bantuan otomatis. Terima kasih telah menonton, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga dapat sedikit membantu dan bermanfaat.